Halo Sinluyers, kembali lagi di Sinlui News. Saya Jennifer yang akan mendampingi kalian pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, tepatnya 11 September 2022, kami akan meliput tentang babak final dari Sinlui Exhibition Competition Talent atau Sinlui Hot. Melanjutkan dari babak semifinal kemarin, para peserta kembali memperebutkan gelar juara. Rangkaian acara yang dilaksanakan secara offline ini akan dilaksanakan pada jam 6 pagi dengan babak orasi kebangsaan, debat sosial, science competition, dan English competition yang juga tidak kalah menarik. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan closing yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang. Di balik kegiatan-kegiatan ini juga terdapat panitia yang telah bekerja keras agar memastikan Sinlui Hot-nya dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang Sinlui Hot 2022 dari panitia guru khususnya juri. Nah, sekarang saat ini sudah ada bersama dengan saya Ketua Dewan Juri, Ibu Ika. Ya, selamat pagi Bu. Pagi, ya ini selamat pagi semuanya. Saya Ketua Dewan Juri Orasi untuk tahun ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan misalnya apa? Nah, Bu, hari ini kan para juri ingin membuat keputusan final kan Bu. Dan kita tahu kalau pekerjaan seorang juri kan tidak mudah Bu, banyak sekali pekerjaan, tapi juga banyak sekali pengalaman ya Bu. Saya ingin tanya kalau boleh tahu Bu, kesannya Ibu sebagai Ketua Dewan Juri di Sinlui Hot ini gimana? Ya, sebagai juri udah beberapa kali kesan saya setiap Sinlui Hot itu selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda dan saya melihat ada peningkatan kualitas. Apalagi sekarang ada cabang yang baru, dulu kan debat, kemudian sekarang orasi. Dari yang serba online sekarang menjadi offline itu malah menjadi lebih baik karena kan kita bisa melihat secara langsung dan kesan saya jelas ini apa ya, saya ini bangga, senang anak SMP ini luar biasa begitu ya. Mereka ini pandai, percaya diri dan menurut saya Sinlui Hot ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun termasuk anak-anak SMP dari manapun. Jadi tahun ini memang sangat istimewa kalau menurut saya ya, karena setelah pandemi ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Luar biasa sekali Sangat Bu. luar biasa. Sama saya mau tanya lagi, kriteria apa sih yang Ibu jadikan sebagai penilaian di orasi kebangsaan ini? Ya, kriterianya antara lain adalah isi, ya, isi orasinya. Jadi di sini memang melihat kemampuan berpikirnya, pengetahuannya, kemudian bagaimana dia menyampaikan apa ya argumennya. Jadi isinya. Jadi di sini memang logika berpikirnya kelihatan melalui bahasa yang dia sampaikan akan kelihatan logikanya. Bagaimana dia meramu fakta dan pengetahuannya itu sehingga dia bisa beropini dengan tepat. Yang kedua adalah sistematika. Ya, ini kan supaya enak didengar, kok clear jelas idenya, pendapatnya dia jelas. Nah, itu perlu sistematika ya, yang rapi gitu ya. Mau mulai dari fakta dulu atau mulai dari sesuatu yang ideal dulu, lalu dia berikan contoh nyata, lalu ajakan-ajakannya. Ini dari sistematika. Kemudian dari segi bahasa ya, hati-hati ini banyak salah karena mungkin kan grogi ya dilihat orang banyak, terbiasa menggunakan bahasa yang dia pikir benar dalam sehari-hari, dalam menulis, dalam berbicara sehari-hari, akhirnya ketika tampil yang keluar adalah bahasa yang tidak sadar itu adalah salah. Ya, itu bahasa. Yang kedua, kriteria ekspresi. Ekspresi itu bukan hanya suara, tapi juga gestur. Kemudian bagaimana dia menguasai dirinya, sehingga antara gerakan, kata-kata dan isi itu korelasi. Jadi jangan sampai mengajak tapi tangannya keliru misalnya. Atau jadi harus antara gestur, isinya dan ekspresinya itu harus berkesinambungan ya, menjadi satu bagian gitu. Terakhir nih Bu, gimana sih pendapat Ibu tentang finalis-finalis di orasi kebangsaan ini? Hari ini ya, finalis tahun kali ini nih luar biasa. Beda banget ya dengan tahun sebelumnya. Ya mungkin karena mereka melihat video Sinlui Hot ya, tahun lalu mereka belajar seperti apa. Tentu saja pasti mereka belajar dan meningkatkan skillnya. Maka selain cantik, selain apa ya namanya total ya, total menurut saya total mulai dari kostumnya, mulai ya menurut saya semua mulai dari kostum kan sudah melihat bahkan hadir tidak terlambat. Jadi menurut saya finalis kali ini tuh ini
kemampuannya itu lumayan ketat gitu ya. Jadi ada banyak, lima-limanya ini menurut saya luar biasa. Kalau dulu kan mungkin masih awal kelihatan sekali yang menonjol. Kalau ini kan sedikit sekali perbedaannya. Jadi memang harus jeli gitu ya, harus jeli untuk menentukan siapa pemenangnya. Jadi makin hari saya lihat dan makin baik atau makin tahun makin kualitas mereka juga makin meningkat. Nanti kriterianya juga makin ini ya, makin harus inovasi juga Iya, ini kita nih benar. gitu. Ya. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih atas Oke. waktu dan tanggapannya. Terima Sama-sama. kasih Bu. Sukses semua. Iya. Di babak final orasi kebangsaan, para kontestan akan menyampaikan pidato. Bagi kalian yang belum tahu apa sih itu orasi kebangsaan? Orasi kebangsaan adalah sebuah pidato atau komunikasi secara lisan tentang suatu isu yang disampaikan kepada halayak umum atau masyarakat luas. Mereka diuji seberapa baik mereka bisa berbicara dan menggerakkan hati penonton. Selanjutnya ada lomba debat sosial. Api membara di final debat sosial. Kontestan berdebat bebas tentang topik-topik yang menarik. Debat merupakan proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Selain lomba orasi dan juga debat sosial, St. Louis Hot juga mengadakan science competition. Otak para finalis science competition berputar keras di babak ini. Di cerdas cermat tidak hanya jawaban akurat yang penting, tetapi juga waktu. Balapan untuk melihat siapa yang menemukan jawaban yang benar sangat menarik untuk ditonton. Dan lomba yang terakhir yaitu English competition. Keterampilan berbicara para kontestan diuji di babak final English competition. Mereka membaca teks, menyampaikan impromptu speech yang menarik, dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan menantang dari para juri. Mereka juga hanya diberikan sedikit waktu untuk melakukan persiapan yang membuat babak ini semakin menakjubkan. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu panitia khususnya dalam hal publikasi. Halo Korener. Halo. Ya, kok saya mau tanya sih, gimana sih suka dukanya jadi panitia publikasi itu? Ya, kalau sukanya pasti kita bisa kenal orang-orang baru, terus bisa juga lihat peserta-peserta yang berbakat dari SMP. Ya, mereka kan juga mungkin calon siswanya Sinlui ya kan. Untuk dukanya mungkin pada saat kita jadi panitia publikasi, tapi pesertanya itu yang daftar sedikit, padahal waktunya sisa seminggu lagi, sekitar seminggu lagi. Ya itu kita agak panik di sana, cuman akhirnya cukup banyak juga yang mendaftar sih. Oh, oke. Nah, karena waktunya kok sedikit, jadi saya mau nanya yang terakhir. Kesannya ngelihat Silly Hot 2022 itu gimana sih kok? Ya, kesannya pasti luar biasa ya, karena mereka anak-anak SMP, mereka berbakat, mereka mampu berdebat, terus mereka mampu berorasi dengan baik, mereka juga mampu menyelesaikan soal-soal sains dengan baik. Ya, harapannya semoga mereka bisa jadi siswa Sinlui ke depannya gitu. Oke, baik. Makasih Korener atas waktu dan tanggapannya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemenang dari Sinlui Hot. Halo. Halo, saya Anet Isabel Swigno dari Elion Christian Secondary High School. Anet, selamat ya atas kemenangannya. Nah, aku mau tahu sih, gimana sih perasaanmu saat ini? Sangat senang dan menantikan untuk ikut gabung dengan St. Louis. Wow, kita tunggu ya kedatangannya. Nah, aku mau tanya motivasi kamu buat memenangkan lombanya itu gimana sih? Saya memiliki kakak yang di sini, katanya temannya banyak, jadi pasti ada friend groupnya gitu. Oh, oke. Nah, aku mau tahu juga nih, berapa lama kamu tuh mempersiapkan buat lomba ini itu berapa lama? 1-2 minggu. Oh, lama juga ya. Tapi worth it gak sih? Ya, worth it. Nah, terakhir aku mau nanya, sekarang kesannya gimana sih bisa ikut lomba di Sinlui Hot ini? Sangat menarik. Finalisnya itu ada game, ada coding, sama pertanyaan logik. Menurut saya cukup asik. Menarik. Oke. Oke, itu aja. Thank you ya, Net, atas waktu sama tanggapannya. Demikianlah liputan dan wawancara pada hari ini. Saya Jennifer sebagai reporter, Clarissa sebagai editor, dan Jevan sebagai videografer pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya dan tetap bersama kami di Sinlui News.